Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada ibadah sesi gelombang yang kedua ini, saya ingin memperkenalkan satu lagi tokoh penginjil. Saya boleh juga menyebutnya sebagai penginjil mula-mula seperti Andreas. Dan dia adalah seorang perempuan yang bernama Potini. Pernahkah saudara mendengar nama Potini? Pernah dengar nama Potini? Belum pernah ya. Nama ini memang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Namun dalam catatan tradisi gereja, Potini inilah nama dari perempuan Samaria yang berbicara dengan Tuhan Yesus di sumur Sikar di kota Samaria. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan di awal masa pelayanan Tuhan Yesus. Sebab dalam catatan Injil masih dalam Yohanes pasal yang keempat. Jadi masih jauh dari Tuhan Yesus disalibkan bahkan sampai naik ke sorga. Itu sebabnya saya boleh menyebut dia sebagai penginjil yang mula-mula sama seperti Rasul Andreas. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus tidak lama. Tapi dalam waktu yang sebentar itu, sungguh Tuhan mengubahkan hidupnya. Kata-kata Yesus mengubahkan hatinya. Sehingga dia yang pada waktu itu dihinakan oleh masyarakat. Dia yang sebenarnya dalam status sosialnya dianggap rendah oleh masyarakat pada masa itu. Dia menjadi contoh yang luar biasa. Bagaimana seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan bisa langsung dipakai oleh Tuhan menjadi saksi bagi banyak orang. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca kisahnya di dalam Yohanes pasal yang keempat. Di bagian pertama ini kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini, seluruh ayat dari 1 sampai 7 bersama-sama. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak muda, silahkan duduk. Ayat 6 mencatat bahwa perempuan ini datang menimba air di siang bolong jam 12 siang. Ini satu hal yang tidak lumrah, sebab perempuan-perempuan zaman itu biasanya menimba air di pagi hari dan di sore hari. Mengingat sumur pada masa itu merupakan fasilitas umum, ya. Tidak banyak tempat yang ada sumurnya, tidak seperti sekarang mungkin setiap rumah yang nggak pakai pam ada sumur di sana. Tapi sumur pada masa itu satu sumur untuk banyak warga desa, banyak warga kota, sehingga mengambil air harus mengantri. Bayangkan Bapak Ibu kalau orang ngambil air jam 12 siang, jam 1 siang mengantri, tentu panas, tidak ada orang yang mau ngambil air di jam 12 siang. Tapi aneh sekali bahwa perempuan ini mengambil air jam 12 siang, waktu matahari sedang terik-teriknya. Tindakan dari perempuan ini sudah menyebabkan banyak spekulasi dan penafsiran tentang siapa sebenarnya Potini ini dan apa latar belakangnya. Apalagi kalau kita nanti membaca ayat yang ke-18, Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan kepadanya, membuka siapa dia yang sebenarnya, bahwa dia adalah seorang perempuan yang sudah
memiliki 5 suami. Dan pada waktu dia berbicara kepada Tuhan Yesus, dia sedang bersama dengan seorang pria. Dia hidup bersama dengan seorang pria yang bukan suaminya. Nah, ada beberapa penafsiran dan kemungkinan tentang siapa sebenarnya Potini ini dan latar belakangnya. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa Potini ini adalah seorang perempuan dengan moralitas yang kurang baik. Dia adalah seorang perempuan yang kurang setia, perempuan yang tidak setia sehingga berkali-kali menikah lalu bercerai, ganti pasangan, ganti suami, bahkan sampai 5 kali. Dan sampai pada Yesus bicara dengan dia, bahkan dia sedang bersama dengan seorang laki-laki, hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Itu penafsiran yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah seorang perempuan yang dipaksa masuk dalam hubungan yang tidak sah. Dia mungkin dipaksa menjadi istri resmi oleh seorang pria yang berkuasa, dan dia juga mungkin saja korban dari sistem patriarki yang tidak memberikan pilihan kecuali hidup dalam hubungan yang seperti itu untuk bertahan hidup. Tapi ada penafsiran yang ketiga, saya secara pribadi lebih setuju kepada penafsiran ini, bahwa perempuan ini sebenarnya korban perceraian berulang kali. Jadi bukan maunya, tetapi dia adalah seorang perempuan yang diceraikan. Dan karena dia diceraikan lalu dia menikah lagi, ketika dia menikah lagi dia diceraikan lagi. Jangan mengacu kepada pengajaran Alkitab yang melarang bercerai. Pada masa itu banyak terjadi perceraian pun di tengah-tengah umat Tuhan. Ini yang memicu Allah berkeluh kesah dalam kitab Maleaki. Ada hal yang membuat Allah berkeluh kesah dan salah satunya adalah karena umat-umat Tuhan kawin cerai. Perempuan ini ada yang menafsir bahwa dia diceraikan oleh suaminya. Lalu menikah lagi, diceraikan lagi, sampai 5 kali. Kenapa dia mengalami ini? Karena dia adalah seorang perempuan yang mandul. Tidak bisa melahirkan keturunan. Sementara pada masa itu, lahirnya keturunan dianggap sangat penting untuk meneruskan nama keluarga. Dan menceraikan dalam pernikahan itu pada masa itu adalah hak seorang laki-laki. Tidak ada perempuan yang menceraikan suaminya. Kalau sekarang banyak istri-istri yang menceraikan suami. Tapi pada masa itu hak menceraikan itu hanya ada pada laki-laki. Sehingga perempuan ini adalah korban situasi dan kondisinya. Dan karena dia sudah menjanda berkali-kali, akhirnya dia tidak punya pilihan lain. Mungkin juga karena faktor ekonomi, berkekurangan, akhirnya dia harus tinggal tanpa hubungan yang resmi dengan laki-laki yang lain. Tapi bagi saya, manapun cerita yang benar, manapun fakta yang sesungguhnya dari Potini perempuan Samaria ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Potini ini adalah perempuan yang malang kehidupannya. Ini adalah seorang perempuan yang mengalami kehidupan yang getir dan pahit. Tapi kita akan melihat bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan Yesus sungguh mengubahkan dia. Dia yang dalam pandangan masyarakat pada masa itu dipandang hina. Bahkan dia sendiri tidak berani untuk berjumpa dengan orang. Dia sendiri tidak pede untuk berjumpa dengan orang. Itu sebabnya jam 12 siang dia cari air. Kalau perempuan yang hina seperti ini akhirnya dipakai oleh Tuhan. Nanti saya akan ceritakan bahwa dia akan menjadi seorang misionaris. Bukan hanya di kota Samaria, tapi dia akhirnya bersama dengan keluarganya pergi ke banyak tempat, termasuk daerah Armenia, dan dia memberitakan Injil di sana, dan dia mati sebagai seorang martir yang mempersembahkan nyawanya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang hina seperti perempuan ini bisa Tuhan pakai, kita pun bisa dipakai Tuhan. Katakan kita pun bisa dipakai Tuhan. Itu sebabnya dari kisah perempuan ini kita akan mengambil 3 pelajaran. Bagaimana kemudian Yesus mengubah
Potini menjadi seorang misionaris dari kota Samaria. Ayat yang ke-8 saya baca, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Semua ini karena perpecahan di masa akhir pemerintahan Salomo. Salomo mati, lalu kemudian kerajaannya terpecah. Dua suku tetap setia kepada anak Salomo yang bernama Rehabeam. Itulah yang kemudian disebut sebagai orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi dalam ayat ini. Itu dua suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara 10 suku lagi akhirnya membelot dan dipimpin oleh mantan hamba dari Raja Salomo yang bernama Yerobeam. Dan dia membawa 10 suku Israel dan mendirikan mezbah tandingan supaya orang Israel tidak pergi terus ke Yerusalem mencari Allah. Dia buat mezbah tandingan, dia bikin mezbah berhala di sebuah gunung yang namanya Gunung Gerizim. Yang terletak di kota Samaria. Dan 10 suku inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang Samaria. Dan karena ketidaksetiaan 10 suku ini kepada Allah, maka orang-orang Yahudi tidak mau berteman dengan 10 suku lagi. Sekalipun mereka berasal dari keturunan yang sama, sama-sama keturunan Israel, sama-sama keturunan Yakub. Tapi karena mereka anggap saudara-saudara mereka ini tidak setia, maka orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dalam perjalanan Yesus waktu itu, kalau kita baca tadi ayat yang ketiga, ia mau kembali ke Galilea, meninggalkan Yudea. Tapi kalau orang Yahudi, dia akan mengambil jalan yang jauh, jalan yang memutar. Untuk apa? Untuk mengelak bertemu dengan orang Samaria. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus ambil jalan lempang, jalan lurus, jalan yang paling dekat memang melalui kota Samaria. Untuk sampai ke tempat asalnya di Galilea. Sekarang saya baca ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bagaimana akhirnya Potini diubah oleh Tuhan? Yang pertama, Potini adalah seorang perempuan malang yang menerima kasih karunia Tuhan. Potini adalah seorang perempuan malang yang menyambut kasih karunia Allah dengan sukacita. Agar hidup kita berubah, kita butuh kasih karunia Tuhan. Potini diubahkan karena dia menerima kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak memandang status dan latar belakang seseorang. Jangan berpikir hanya orang yang berlatar belakang keluarga baik dan saleh yang layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jangan berpikir hanya orang-orang dari latar belakang rohaniwan, atau anak-anak pendeta, atau anak-anak orang saleh yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kalaupun saudara berasal dari latar belakang keluarga yang hancur-hancuran, atau mungkin saudara lah orang yang hancur-hancuran itu, Tuhan bisa memakai hidupmu, katakan amin. Tuhan yang sudah memakai hidup Potini yang hancur-hancuran. Tuhan yang sudah mengubahkan kehidupan Potini yang hancur-hancuran. Tuhan yang sama juga, yang rindu dan siap untuk memakai kehidupan kita. Syaratnya apa? Kita perlu menyambut kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita dengan pertobatan. Sekali lagi, Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Apapun latar belakang kita. Apapun dosa-dosa kita. Apapun kesalahan kita di masa lalu. Ada kasih karunia Tuhan. Amin.
Tapi kita harus menyambut kasih karunia Tuhan dengan apa? Dengan pertobatan. Banyak sekali contoh di Alkitab di mana Allah memakai orang yang dihinakan oleh dunia ini bagi kepentingan kerajaannya. Rahab perempuan Yeriko, perempuan sundal itu, bahkan dia adalah moyang dari Yesus Kristus sendiri. Gembala-gembala yang pada masa itu merupakan kelompok dengan profesi hina, justru adalah kelompok pertama yang menerima berita kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, ada sih yang berpendidikan, tapi kebanyakan mereka enggak sekolahan. Kalau Lewi atau Matius yang menulis Injil Matius, saya yakin dia orang berpendidikan. Pemungut cukai, banyak uang. Tapi akhirnya ikut Yesus, bertobat. Tapi tidak sedikit di antara murid-murid rasul-rasul itu yang tidak berpendidikan. Tapi Tuhan memakai mereka luar biasa. Nah, kalau Tuhan memakai mereka luar biasa, walaupun mereka tidak punya apa-apa, tidak banyak modal dalam kehidupannya, Tuhan yang sama juga bisa memakai kehidupanmu. Katakan amin. Asal syaratnya apa? Menyambut kasih karunia Tuhan dengan pertobatan. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Next. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Kalau menurut ukuran manusia, saya bukan orang yang terpandang. Saya bukan berasal dari keluarga berpengaruh. Bapakku bukan anggota dewan. Kalau tadi bapakku anggota dewan, kemudian jadi hamba Tuhan, mungkin banyak orang yang akan dengar saya, lalu saya merasa bahwa oh ya, karena kehebatan bapakku Tuhan memakai aku. Tapi Alkitab berkata, dulu waktu kamu dipanggil, gak banyak kok yang bijak, gak banyak kok yang berpengaruh, tidak banyak kok yang terpandang. Ayat 27-28 kita baca bersama. 3 ya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi jangan punya mentalitas yang minder. Katakan amin. Iya. Mana mungkin keluargaku aja carut marut. Jangan punya mentalitas yang minder. Jangan berfokus kepada kelemahan-kelemahan saudara. Jangan terus tujukan pandangan kepada apa yang tidak kita miliki. Jangan fokus kepada apa yang tidak kita mampu. Tapi fokuslah, lihatlah kepada Dia yang ada di dalam kita. Yesus yang mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dia adalah sumber kasih karunia. Dia adalah sumber pertolongan. Dia adalah sumber mujizat. Dan Dia adalah sumber berkat kita. Amin. Ya. Jadi berhentilah jadi orang Kristen yang minder. Tuhan mau memakai kita. Katakan ke sebelahnya, kasih karunia Tuhan besar untuk kamu, bila. Ya. Kita kembali ke ayat yang ke-10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan, nah tadi orang ini diajak oleh Yesus
untuk mengenal Dia melalui karunia, kasih karunia. Maka sekarang Yesus ingin mengajak dia untuk mengenal Kristus secara pribadi. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Potini diajak untuk mengenal kasih karunia Tuhan, maka kemudian Tuhan Yesus untuk mengajak dia untuk lebih mengenal dia lebih dalam secara pribadi. Jadi orang Kristen jangan hanya tinggal dalam pengenalan akan berkat-berkat Allah. Jangan hanya tinggal dalam pengenalan akan mujizat-mujizatnya. Tidak ada yang salah dengan berkat dan mujizat. Tapi pengenalanmu kepada Tuhan tidak boleh berhenti di situ saja. Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Dialah sumber berkat dan kasih karunia. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya Tuhan sumber berkat dan kasih karunia. Jangan jadikan Tuhan hanya seperti Santa Claus. Sebab kalau kita hanya mengenal Dia sebagai pemberi berkat, pemberi mujizat, waktu berkat yang kita harapkan tidak kita terima. Waktu mujizat yang kita harapkan tidak muncul. Kita akan akhirnya kecewa dan meninggalkan Yesus. Sebagai orang Kristen, kita perlu belajar mengenal Tuhan dan mengenal pribadinya lebih daripada kita mengenal berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Mengenal pribadinya itu berarti kita belajar untuk mengerti apa yang Dia mau. Mengenal pribadinya itu berarti belajar untuk mengerti apa yang Dia suka, apa yang Dia senangi, apa yang menyukakan hatinya, apa yang mendukakan hatinya. Apa yang Dia suka dan apa yang tidak Dia suka. Apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang tidak menjadi kehendaknya. Sehingga kemudian ketika kita mengerti, kita boleh belajar jadi orang Kristen yang taat. Banyak orang Kristen berhenti di titik mengenal Tuhan melalui mujizatnya. Tapi kekristenan yang seperti ini adalah kekristenan yang rapuh. Nggak punya pondasi yang kuat. Kenapa? Karena pada akhirnya Kristus ingin kita menjadi Kristen yang dewasa. Dan untuk menjadi dewasa itu tidak melalui berkat. Bilang ke sebelahnya, menjadi dewasa tidak melalui berkat. Ya. Bukan melalui mujizat loh menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu justru melalui percobaan-percobaan. Menjadi dewasa itu justru melalui tantangan. Menjadi dewasa secara rohani itu justru melalui kesulitan demi kesulitan. Oke lah di awal-awal ikut Tuhan. Orang biasanya tertarik datang kepada Tuhan karena apa? Karena ingin mujizat. Karena ingin sembuh dari sakit penyakit. Karena ada masalah besar yang butuh solusi. Tuhan akan tolong dan kerjakan itu. Tapi pengenalan kita kepada Tuhan harus meningkat. Lebih lagi, dan lebih lagi. Waktu Yesus mengajak Potini untuk mengenal pribadinya, ternyata perempuan Samaria ini tidak langsung sinkron dengan pemikiran Yesus. Potini masih berpikir bahwa Yesus sedang berbicara tentang hal-hal yang jasmania. Apa ciri bahwa kekristenan kita itu masih dangkal? Apa ciri bahwa kekristenan kita itu masih anak-anak? Pemikiran kita sehari-hari masih soal kebutuhan hidup. Apa yang aku makan, apa yang aku minum, apa yang aku pakai. Doa-doa kita itu masih doa-doa yang jasmania.
Enggak salah sih, enggak salah. Tapi jangan berhenti di situ. Kita memang perlu mendoakan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tapi jangan berhenti di situ. Coba nih. Ya. Tuhan Yesus kan bilang begini, kalau engkau mengenal siapa yang berkata kepadamu, niscaya engkau telah meminta dan aku akan memberikan kepadamu air hidup. Sesungguhnya Yesus sedang bicara hal yang rohani. Tapi Potini yang memang baru kenal Yesus, orientasinya masih jasmani. Itu sebabnya ayat yang ke-11 dia bilang begini, Tuhan, ayat 11 lanjut, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, enggak nyambung kan? Air hidup yang dimaksud Yesus nanti kalau kita baca Yohanes pasal yang ke-8, air hidup yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Aliran-aliran air kehidupan yang akan mengubahkan hidup seseorang. Tapi pot ini enggak nyambung. Kenapa? Karena pemikirannya masih jasmania. Karena dia masih pikir soal makanan, minuman, pakaian, kebutuhan sehari-hari. Waktu Yesus bicara air kehidupan, lalu dia bilang, dari mana kamu dapat air? Ini sumur dalam, kamu punya timba. Hanya orang-orang yang masih dangkal secara rohani, anak-anak secara rohani, kalau diajak bicara rohani, suka nggak nyambung gitu. Dengar khotbah pun senangnya khotbah berkat. Nah, maunya Pak Gembala itu khotbah sama kami berkat. Maunya yang dikhotbahkan mujizat. Maunya yang dikhotbahkan pertolongan Tuhan. Maunya yang dikhotbahkan kuasa Tuhan. Enggak ada yang salah dengan itu. Saya pun berkhotbah kok tentang mujizat. Beberapa tahun yang lalu kita seri mujizat Yesus. Sampai berapa seri itu? Berapa bulan itu saya khotbah soal mujizat. Tapi pengenalan kita kepada Tuhan gak boleh berhenti di situ. Udah kalau udah khotbah pengajaran yang mendewasakan, yang menegur, udah malas dengar. Tapi kalau khotbah mujizat, khotbah kesembuhan, Tuhan menolong, amin. Bertobat, pelan aminnya. Lakukan kehendak Tuhan, pelan aminnya. Tapi Tuhan memberkati hidupmu, amin. Seperti pot ini. Yesus bicara rohani, pikirannya jasmani. Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Oh, rupanya memang butuh waktu. Butuh waktu memang. Udah diajak pun bicara rohani, dia mikir jasmani. Dibawa lagi rohani, tetap pikirannya jasmani. Diajak jangan khawatir, masih khawatir. Percaya sama Tuhan, khawatir lagi. Ayo cari kehendak Allah dan kerajaannya. Aduh, kebutuhan kami aja belum cukup. Nggak nyambung memang. Ayo, sudah dewasa atau belum dewasa? Setengah dewasa. Kita suka yang setengah-setengah ya. Yang sedang-sedang. Potin ini mewakili banyak orang Kristen yang pada mulanya menyambut Yesus karena tertarik kepada yang jasmani. Saya mau bilang wajar, umum sekali. Orang-orang yang tak percaya memang butuh melihat mujizat supaya percaya.
Datang karena butuh mujizat, datang karena ingin sembuh, datang karena ingin diberkati. Kenapa kamu melayani? Supaya diberkati. Kenapa kamu ke gereja? Banyak kali persoalanku supaya Tuhan tolong. Gak apa-apa sih, gak apa-apa, wajar. Tapi pernahkah kita memiliki tujuan lain di balik datangnya kita ke gereja? Apakah tujuan kita datang kepada Tuhan itu masih sebatas berkat-berkat jasmani? Kalau perlu Tuhan akan membuat kita sampai terpesona. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Hati-hati kalau nggak punya pondasi pengenalan yang baik. Justru kelimpahan materi yang kita sebut berkat, kadang-kadang bukan jadi berkat. Jadi kalau datang banyak uang sama kita, jangan cepat-cepat klaim itu sebagai berkat Tuhan. Kadang-kadang bukan. Berkat itu bukan soal kelimpahan materi. Kadang-kadang gara-gara melimpah materi justru jadi hancur berantakan. Tidak salah dengan ingin diberkati, tidak salah dengan ingin sembuh, tidak salah ingin mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi sekali lagi, pengenalan kita akan Tuhan harus meningkat. Dari pengenalan karena hal-hal jasmania kepada pengenalan hal-hal yang rohania. Itu sebabnya pot ini perlu masuk kepada fase kedua. Perjumpaan dengan Yesus. Setelah Yesus mengajak dia untuk mengenal kasih karunia, mengenal berkat-berkatnya, maka sekarang pot ini harus mengenal pribadinya. Melalui apa? Melalui pemuritan. Itu sebabnya yang kedua, pot ini adalah seorang perempuan yang menerima pemuritan dari Yesus dengan hati yang terbuka dan antusias. Yesus membawa pot ini mengenal dia melalui pemuritan langsung, one by one on one. Karena sepi waktu itu, nggak ngantri. Yang ada di sumur itu hanya Yesus dan pot ini. Dan waktu pot ini mulai dimuridkan, sakit memang. Kenapa? Yesus langsung dongkel urusan-urusan pribadinya. Yesus pertama-tama berurusan dengan kehidupan pribadi dan masa lalu pot ini. Apa Yesus bilang? Tadi ayat 15 kan? Sekarang ayat 16. Kata Yesus kepadanya. Karena dia lihat pot ini gak nyambung-nyambung nih. Akhirnya Yesus memuridkan dia. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Apa kata pot ini? Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Supaya pot ini dewasa, pot ini harus dimuridkan. Dan hal pertama yang Yesus ingin pulihkan adalah kehidupan pribadi dan masa lalunya. Tadi saya sudah cerita, kenapa dia bersuami 5 kali. Ada berbagai kemungkinan. Tapi bagaimanapun, mengakui hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Malu. Orang-orang menyebutnya sebagai aib. Tetapi ketika kita ingin menjadi dewasa dan bertumbuh secara rohani, dibutuhkan keterbukaan. Waktu kita dimuridkan.
menyimpan dosa dan kesalahan masa lalu tidak akan berdampak baik bagi pertumbuhan rohani kita. Coba baca yang situ. Spanduk itu. Yang di sini udah hafal ya. 3 ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi sebelum Tuhan memulihkan kita, awali itu dengan apa? Keterbukaan. Jangan malu. Pot ini sebenarnya setengah jujur. Bawa suamimu ke sini, dia mau tutupin kan? Dia bilang apa? Wah, nggak punya suami. Yesus bilang, betul, betul. Cocok juga kamu bilang itu, kamu nggak punya suami. Kenapa? Kamu sudah bersuami 5 kali dan sekarang yang tinggal samamu pun bukan suamimu. Saya yakin waktu itu muka pot ini merah kayak tomat. Kenapa? Latar belakang pernikahannya yang dia coba sembunyikan dibongkar oleh Tuhan Yesus. Saya yakin mukanya merah semerah-merahnya. Tapi nggak apa-apa. Demi pot ini dipulihkan oleh Tuhan. Demi pot ini boleh bertumbuh dan menjadi dewasa. Untuk mengalami pertumbuhan rohani, kita perlu mengaku dosa secara terbuka dan kemudian meninggalkannya. Tidak ada gunanya menyimpan-nyimpan. Tidak ada gunanya merahasiakan. Yesus mau berurusan dengan masa lalu pot ini yang kelam. Dan Yesus bahkan mau berurusan dengan luka-luka batinnya. Tentu sakit hati. Tentu dia mengalami banyak luka. Entah karena ketidaksetiaannya atau karena dia diceraikan bolak-balik. Pastilah Potin ini seorang perempuan yang terluka. Pastilah mentalitasnya nggak bagus. Secara kejiwaan, secara psikologi dia punya mental yang sudah rusak. Makanya nggak berani jumpa sama orang. Sembunyi dia kan. Ambil akhir siang-siang. Nggak berani ketemu sama orang. Tapi Tuhan mau berurusan dengan kehidupan lamanya, dengan kehidupan pribadinya, dengan masa lalunya, dan dengan perasaannya. Jemaat-jemaat Tuhan, kita perlu terbuka supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Amin. Saya tadi bilang di gelombang 1, yang sering sulit terbuka itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu cenderung lebih mudah bercerita karena memang sudah naturnya lah ya. Ya begitu cuma kokak gitu ya. Ketemu 1-2 kali sudah bisa cerita seluruh pengalaman hidup dari A sampai Z. Lah itulah ibu-ibu. Tapi bapak-bapak ini banyak kali gengsinya. Ya kan? Merasa terhina kalau masa lalunya itu orang tahu. Merasa terhina kalau masa kelamnya itu orang tahu. Makanya ditutup-tutupin terus. Tapi berhentilah, mengakulah di hadapan Tuhan supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Amin. Amin. Iya. Belajarlah untuk mengaku supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Ketika pot ini terbuka dengan pemuritan yang Yesus lakukan, kita akan melihat bahwa pengenalannya kepada Kristus makin maju. Tadi, pertama kali jumpa, dia mengenal Yesus sebagai seorang pria Yahudi yang dengan muka tembok minta minum kepadanya seorang perempuan Samaria. Tapi perhatikan ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Naikkan. Tadinya kenal Yesus sebagai seorang pria Yahudi. Sekarang naik. Kenapa? Karena walaupun dia coba tutupi, Yesus bongkar. Nggak punya suami aku. Oh ya, betul. 5 suamimu. Yang sekarang pun bukan suamimu. Ih, dari mana tahu orang ini?
Dari mana tahu? Kok dia bisa tahu rahasiaku yang kusembunyikan? Nyatalah kepadaku, engkau seorang nabi. Pengenalannya kepada Tuhan Yesus meningkat. Dan setelah dia mengenal Yesus sebagai seorang nabi, pembicaraannya kepada Yesus pun mulai berubah. Tadi dia mikir yang jasmani, dan jasmani. Sekarang dia mulai tertarik kepada hal yang rohani. Kita tidak diceritakan kisah percakapan yang panjang. Yang kita baca ini versi singkatnya. Tapi dari yang digambarkan ini kita bisa dapat gambaran. Ayat yang ke-20. Dia mulai nanya sama Yesus begini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Di gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. No, mulai mikir soal ibadah. Tadi yang jasmani dia udah mulai pindah nih. Kenapa? Karena memang dia mau terbuka. Dia antusias. Bertanya ini bagian dia antusias. Dimuridkan. Lalu Yesus bilang ayat 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siapa Allah yang kamu kenal selama ini, Potini? Kamu sudah tersesat selama ini. Kamu menyembah Allah di mesbah Baal yang ada di gunung Gerizim. Lalu kamu berpikir, aku harus ke Yerusalem untuk menyembah Allah yang benar. Potini, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Allah. Bukan di gunung Gerizim ini. Bukan juga di Yerusalem. Tapi penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dia mulai diajari soal ibadah. Potini, esensi ibadah itu bukan pada tempat. Kalau saudara di gereja dilawat Tuhan, di rumah nggak bisa dilawat Tuhan, lah itu saudara belum dapat esensi ibadah. Berarti masih bergantung kepada tempat. Tapi jangan begini pula, di rumah bisa dilawat Tuhan, di gereja tidur. Kalau saudara nggak bisa penyembahan, kalau nggak ada musik yang keren, ini kita masih salah memahami soal ibadah. Esensi ibadah bukan terletak pada gimmicknya, atribut-atributnya. Kalau kue tar, tanggal 23 kemarin Josephine ulang tahun, kami beliin tar. 25, sorry. Salah sebut. Tanggal 25 kemarin Josephine ulang tahun. Makasih Kak Jenny. Kami beli Black Forest. Inti dari Black Forest adalah bolunya. Kuenya. Bukan white creamnya, bukan cherry-nya, bukan potongan-potongan coklatnya, tapi bolunya. Banyak orang fokus kepada white cream, kepada coklatnya, bukan kepada bolunya. Nah itu seperti tart pengantin yang bisa bertingkat-tingkat, tapi isinya styrofoam. Di luar cantik, tapi di dalam nggak jelas apa. Inti ibadah, memang kita berdoa lah, fasilitas makin baik, pemusik makin hebat, ya kan? Bang Biel hari ini udah main, semuanya makin jago-jago gitu ya. Tapi bukan di situ esensi ibadah. Esensi ibadah itu kita jumpa Tuhan atau enggak itu aja.
Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau enggak? Saya mau bilang banyak orang datang ibadah enggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah itu seperti kue tar, di luar cantik, di dalam styrofoam. Inti ibadah adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Roh kita terkoneksi dengan Allah. Nanti Ibu Gembala akan ajak kita penyembahan. Ayo konekkan roh kita dengan Tuhan. Amin. Lalu menyembah dalam kebenaran, itu maksudnya begini, kita datang kepada Tuhan karena kita mengerti bahwa kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, sehingga kita tidak lagi dihalangi oleh penuduhan-penuduhan. Jangan sampai saudara datang kepada Tuhan, ketemu dengan Bapak Pendeta, ketemu dengan anak muda, ketemu dengan keluarga-keluarga, ketemu dengan pemain musik, ketemu dengan dinding-dinding ini, ketemu dengan PowerPoint, tapi saudara nggak ketemu dengan Tuhan. Yesus mulai ajar potini, kamu harus mengerti ibadah yang sejati itu berjumpa dengan Allah. Di dalam roh dan kebenaran. Itulah ibadah yang esensial. Jadi ibadah itu bukan soal tepuk tangan nggak tepuk tangan. Bukan soal pakai band nggak pakai band. Bukan soal loncat atau nggak loncat. Bukan soal pakai jas nggak pakai jas. Tapi hati kita terhubung nggak dengan Tuhan? Ku terhubung denganmu. Kalau orang ngerti ibadah yang sejati, dimanapun dia ibadah, dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun ibadah kita mesti belajar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Akhirnya pengenalan potini itu berkembang. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia mulai curiga, jangan-jangan temanku bicara ini bukan hanya sekedar nabi biasa. Lalu Yesus bilang apa kepada potini? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Semakin dia mengenal Yesus, pria Yahudi, nabi, dan sekarang dia tahu Yesus adalah Mesias. Jadilah orang-orang Kristen yang mau dimuridkan. Kita ada pemuritan khusus, modul pemuritan. Tapi pemuritan itu bukan hanya di modul pemuritan itu. Setiap kita dengar firman Tuhan, kita sedang dimuridkan oleh firman Tuhan. Amin. Berilah telinga, antusias. Kalaupun gak lagi khotbah berkat, semua firman butuh. Hal-hal yang praktis butuh. Doktrin juga butuh. Khotbah mujizat butuh. Khotbah pertobatan juga butuh. Khotbah tentang pertolongan Tuhan butuh. Tapi khotbah tentang penginjilan juga butuh. Jadilah orang yang suka dengar semua firman Tuhan yang disajikan kepada kita. Enggak usah pilih-pilih. Oh, aku terong gak suka, tapi cumi-cumi aku suka gitu. Nah, kalau saya gak suka terong Bapak Ibu. Jadi kalau saudara undang, ada menu-menu dan salah satu menunya terong, jangan sakit hati kalau gak aku makan. Memang aku gak suka makan terong. Tapi kalau firman Tuhan apapun dia, semuanya kita suka. Amin. Dan belajar juga siapapun pengkhotbahnya, belajar suka. Amin. Amin. Nggak makan, nggak kenyang. Kadang kan orang Kristen sekarang pilih-pilih pengkhotbah juga. Belajar, ya. Sebab kami ini berdoa supaya kami sembunyi di belakang salib Kristus.
Kalau bisa sebenarnya saya khotbah begini Bapak Ibu. Suaraku aja yang kalian dengar, nggak usah mukaku begitu. Maksudnya bukan orangnya ya, tapi Kristus dan pesannya yang sampai kepada kita. Ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu?" Yang ketiga, Potini adalah seorang perempuan yang sesudah dimuridkan segera bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang di kotanya dengan penuh keberanian. Sudah ikut pemuritan? Sudah. Sudah bersaksi? Belum. Pemuritannya kapan? 3 tahun yang lalu. Sudah bawa jiwa? Belum. Malu kita sama Potini. Sudah bawa jiwa sama Tuhan? Apa? Masih susah, belum berani. Malu kita dengan Potini. Potini gak lama ketemu Yesus. Saya kira hanya beberapa jam itu pemuritannya. Tapi ketika dia yakin ini Mesias, ketika pengenalannya berubah, ketika dosanya ditemplak, dan ketika dia bertobat, dia gak takut dengan latar belakangnya. Dia gak peduli dengan latar belakangnya. Tadinya dia malu-malu. Tadinya dia sembunyi-sembunyi. Tadinya dia jam 12 ambil air. Sekarang secara terbuka dia datang kepada orang-orang di Sikar. Ayo sini. Aku tadi ketemu dengan seorang laki-laki. Mungkinkah dia Mesias yang kita tunggu selama ini? Ayo kalian. Jumpa kita sama dia. Kita sudah belajar dari Andreas kemarin. Tidak harus kita pintar menginjil. Tapi setidak-tidaknya marilah jadi orang yang pintar untuk membawa orang kepada Yesus. Amin. Amin. Ajak orang ke gereja. Kalau saudara gak pandai, saya bisa. Kalau saudara belum bisa, saya sudah bisa. Ada teman-teman yang lain yang bisa. Sambil belajar juga supaya bisa menginjil. Setidak-tidaknya seperti Potini, ayo. Aku tadi ketemu dengan seorang laki-laki. Dia bilang dia Mesias, tapi kayaknya betul juga. Soalnya dibongkarnya semua rahasiaku. Aku gak kasih tahu, tapi dia tahu. Aku tahu ini orang bukan sekedar nabi biasa. Dia bilang dia Mesias. Ayolah, kalian dengar dulu dia. Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan siapa? Perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Berarti banyak sebenarnya yang dibongkar Yesus dari hidup Potini ini. Ayat 40 sampai 42 kita baca bersama 3 ya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Sungguh berkesan perjumpaan dengan Yesus. 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kisah selanjutnya tidak diceritakan di dalam Alkitab. Namun tradisi gereja mengatakan begini. Ketika penganiayaan terjadi setelah Yesus naik ke sorga, dan korban martirnya adalah Stefanus, martir pertama. Ada si Yakobus ya sudah dipenggal lebih dulu, ya, tapi kemudian Stefanus menjadi martir, dan karena penganiayaan itu tersebarlah murid-murid kecuali 12 rasul. Dan dari antara murid-murid yang tersebar, salah satunya adalah Filipus, salah satu di antara 7 diaken yang dipilih dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kawannya Stefanus. Filipus ini pergi ke Samaria, catatannya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Dia menginjili kota Samaria,
dan terjadilah sukacita yang besar. Ada banyak orang yang dibaptis. Dan menurut catatan tradisi gereja, Potini, anaknya dan keluarganya dibaptis oleh Pastor Philip di Samaria. Bukan Philip Mantopa ya, Diaken Philip di Samaria. Tuhan berkati Potini. Kalaupun tadi betul dia mandul, dia akhirnya punya anak. Tuhan memberkati dia. Tuhan kasih keturunan, mereka dibaptis. Dan akhirnya bukan hanya menjadi penginjil di Samaria, Potini, anaknya, dan saudara-saudaranya pergi ke banyak tempat, termasuk ke daerah-daerah seperti Armenia. Dan mereka memberitakan Yesus. Sampai akhirnya Potini juga mati sebagai martir Kristus. Dia mempersembahkan nyawanya sebagai persembahan di ladang misi, supaya berita Injil boleh didengarkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Andreas mati di ladang misi. Potini juga mati di ladang misi. Ini adalah orang-orang yang biasa-biasa, bahkan dihinakan dunia, tapi dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Biar firman Tuhan mengubah hati kita hari ini. Kalau selama ini kita merasa, aduh latar belakangku gelap, aduh masa laluku kelam, aduh keluargaku acak adul, aduh aku gak bisa apa-apa, aduh aku orang yang bodoh, aduh aku gak punya pengaruh, aduh aku gak punya banyak kemampuan. Jangan aduh dan aduh. Katakan sekarang, syukur ada kasih karunia Tuhan. Syukur Tuhan mau selamatkan aku. Syukur Tuhan mau ampuni dosaku. Syukur Tuhan mau pakai aku. Hidupku ini aku mau kasih sama Tuhan. Aku mau bawa jiwa sama Tuhan. Aku mau persembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sambut kasih karunia-Nya dengan pertobatan. Mari kita dimuridkan dengan terbuka dan antusias. Dan setelah kita makin mengenal Tuhan, jadilah saksi di ladang Tuhan, bawa jiwa datang kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.